Halo para insiders Indonesia, kembali lagi di channelnya Indonesia Insights. Nah, hari ini kita mau jawab pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya itu simpel sebetulnya. Apa sih introvert itu dan ada berapa jenis gitu ya? Nah, ini aku mau jelaskan dulu ya ke kalian ya bahwa introvert itu adalah kondisi seseorang ya, dan bukan penyakit sebetulnya gitu loh. Jadi introvert itu lebih ke arah kenapa dia disebut introvert. Kita kenalin dulu kenapa dia disebut introvert, karena dia lebih mementingkan kondisi internal dia ya. Jadi dia mementingkan kondisi internal dia seperti perasaan dia, keinginan dia lebih arahnya dari internal. Beda dengan ekstrovert yang memang dia lebih peduli dengan eksternal dia gitu ya. Oke, kalau kita lihat itu orang-orang introvert itu adalah orang-orang yang kurang bergaul gitu ya. Mungkin punya temennya cuma 3-4 orang teman dekat ya. Mungkin dia pergaulannya ada, tapi dia lebih prefer untuk lebih dekat dari 2-3 orang, dan mungkin kadang satu orang yang akrab banget gitu, itu introvert banget gitu ya. Nah, kita kenalin dulu nih. Tadi ada yang tanya jenis introvert itu apa aja. Nah, jenis introvert itu kalau menurut para expert itu ada 4 gitu ya. 4-nya apa aja yang Nah, jenis introvert yang pertama adalah social introvert ya. Kemudian yang kedua adalah thinking introvert gitu ya. Kemudian yang ketiga ada restraint introvert. Kemudian ada anxiety introvert. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah social introvert. Social introvert ini adalah tipe introvert yang lebih prefer melakukan kegiatan itu sendirian aja gitu, menyendiri gitu ya. Gak suka keramaian. Terus juga yaitu lebih tertutup orangnya ya, jadi lebih tertutup terhadap lingkungan sekitar, apa-apa pengen dikerjakan sendiri dan jarang keluar rumah tuh biasanya introvert banget gitu ya. Lebih senang stay di kamar kayak gitu. Nah, kita bahas lagi yang kedua itu adalah anxious introvert. Nah, itu yang aku bilang tadi ya, aku seperti apa dulu, yaitu karena aku anxious banget. Aku punya rasa cemas yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang sebetulnya enggak gitu loh, tapi di kepala ini kayak takut ini, nanti takut salah, takut aku nggak diterima dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan akhirnya aku lebih pentingin lebih baik aku prefer sendiri aja lah, mungkin lebih banyak di kamar gitu ya. Kalau dulu belum ada handphone ini Android ya, jadi nggak bisa nonton itu, dulu lebih banyak main yang game konsol kayak gitu ya. Jadi baca komik yang sendirian di kamar ini kayak gitu. Itu termasuk anxiety introvert ya. Nah, yang ketiga itu adalah thinking introvert. Thinking introvert itu kalau dibilang seperti berpikir terlalu jauh. Dia punya ide itu terlalu jauh gitu loh. Jadi dia merasa sudah tahu endingnya gitu. Endingnya udah tahu gimana gitu ya. Terus dia kalau ada pendapat orang lain dia blok gitu ya, kayak reject gitu. Enggak, aku gini ini. Akhirnya lebih banyak memilih melakukan semuanya sendirian. Cuman tipe thinking introvert ini punya nilai positif, guys. Jadi seorang yang punya thinking introvert itu lebih banyak melakukan kejeniusannya pada saat dia sendiri gitu ya, karena dia mungkin apalagi zaman sekarang ya, kita semua bisa belajar dari internet ya, apa aja ada gitu ya, pengen belajar dari YouTube, pengen belajar dari, nah, akhirnya dia bikin sesuatu yang sesuai gagasannya. Orangnya kreatif banget, imajinatif banget gitu ya, orang thinking introvert ini. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang buruk kalau kalian ada seorang thinking introvert gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah restraint introvert. Restraint introvert ini intinya gini, sebelum melakukan segala sesuatu itu dia mikirnya panjang. Beda dengan thinking yang tadi memikirkan jauh ke depan, dia lebih banyak memikirkan impact-nya terhadap diri sendiri. Ya. Jadi seperti restraint itu seperti mengekang diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu apapun karena takut gitu loh. Bukannya apa? Karena dia takut nanti akan sesuatu itu terjadi sama diri dia, mungkin kegagalan kah, mungkin apa kan, whatsoever gitu ya. Jadi lebih banyak dia mengekang dirinya gitu karena takut gitu loh. Akhirnya apa? Dia akhirnya mulai berpikir gitu ya, berpikir gimana caranya melakukan hal ini gitu. Jadi dia lebih mikir matang-matang sih sebetulnya akan setiap tindakan yang dia melakukan, dia pikir gitu ya. Nah, karena adanya pikiran-pikiran ini, sebetulnya tipe restraint introvert ini lebih punya cenderung bisa lebih cepat untuk menjadi seorang ekstrovert sebetulnya kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang itu apakah introvert ini sebuah penyakit? Bukan. Introvert itu adalah kondisi gitu ya, kondisi psikis seseorang ya, kondisi mental seseorang yang lebih mementingkan internalnya dibandingin eksternalnya gitu ya. Beda banget dengan orang ekstrovert. Nanti kita ada sesi lagi mengenai ekstrovert juga ya. Jadi yang kita mau bahas ini adalah introvert ya.
Kalau ditanya apakah orang introvert bisa sukses, aku bilang bisa banget, karena orang introvert itu bukan orang yang, intinya gini, bukan orang yang, bukan penyakit sebetulnya, bukan apa ya, ada yang bilang itu adalah penyakit dan suatu laut bisa sembuh harus jadi ekstrovert, bukan. Kalau kita lihat mungkin banyak contoh juga dari zaman dulu ya, orang-orang yang dulu jenis-jenis rata-rata orang introvert kok, orang introvert, tapi mereka akhirnya kan yang menyampaikan wawasan, yang menyampaikan idenya, mereka ada yang bisa bicara depan orang, ada yang enggak gitu ya, ada yang orang lain lihat ide mereka luar biasa, akhirnya mereka mempublikasikan ide-ide mereka. Nah intinya gini, kalau kita introvert nggak usah khawatir deh gitu ya, nggak usah khawatir kalau kita itu introvert gitu loh. Ada yang berpikir akhirnya orang yang kayak tadi mungkinnya orang thinking introvert akhirnya malah terlalu jadi kepikiran, waduh gue introvert nih, gue nggak bisa sukses nih, gue nggak bisa ini. Nah itu kan gitu, kalau kalian introvert temukan sisi positif introvert kalian gitu. Aku orangnya nggak suka keluar rumah, oke itu checkpoint 1. Aku orangnya nggak suka banyak berkawan, checkpoint 2. Tapi apa yang bisa kalian lakukan gitu. Kan sekarang zaman itu lebih simpel ya, kita sendiri ketemu orang pun nggak perlu ketemu orang, kita chat juga bisa gitu ya. Kalau kita mau meeting pun sekarang udah ada Zoom meeting gitu segala macam, jadi nggak perlu yang gimana gitu. Kalau kalian introvert, pakailah ide-ide kalian gitu. Nah kalau ada yang bilang apakah introvert tapi kan harus disembuhkan, bukan penyakit gitu aja gampangannya ya. Introvert itu apa ya, kalau ada yang bilang indikasi kalau ada seorang introvert gitu ya, jadi harus didiagnosa apa yang harus dilakukan, enggak gitu loh. Orang introvert dan ekstrovert ada sama-sama manusia, yang intinya semua sudah punya sumber daya untuk sukses ya. Jadi ini yang rapi banget ya, bahwa kita itu sudah punya semua sumber daya untuk sukses apapun ceritanya, kita mau ekstrovert, mau introvert, atau mungkin nanti keseharian kita bagi lagi, ada yang orang yang digital, orang analog, tadi ada pembahasannya ya. Kemudian ada lagi orang yang reaktif, pasif gitu ya, proaktif. Nah itu kapan dan di mana kita mau bisa memakainya secara pas dan tepat untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita harus lebih kenalin diri kita dulu deh. Aku ini tipe orang yang seperti apa. Nah, kalau aku sudah tahu tipe orang seperti apa, kita manfaatkan segala kelebihan yang kita punya dan kelemahan ya. Kalau kita selalu berkaca dengan kelemahan kita gitu ya, itu nggak akan ada habisnya. Mungkin kalian bisa lihat juga di video orang yang intinya itu hidup berada di bawah tekanan dan sebagainya, itu ada di video kita, yang dia merasa karena dia selalu berpandangan ke depan gitu loh, ke depan itu istilahnya dia berpandangan ke atas, tapi dia akhirnya lupa mensyukuri apa yang dia punya. Nah kayak gitu. Nah ini juga sama, kalau tadi dibilang introvert itu bisa berubah secara lambat laun, enggak ya. Jadi introvert itu bisa berubah ya, bisa enggak juga iya gitu loh, tergantung situasi dan kondisi. Biasanya orang introvert kayak aku, contohnya aku introvert takut dulu ya, jadi ya introvertnya anxiety. Kenapa bisa jadi extrovert kayak gini nih, bisa di depan YouTube, bisa bawain kelas gitu ya, mau public speaking, mau bawain seminar tuh bisa. Kenapa? Karena itu ada impact, ada shock terapinya ceritanya. Nanti suatu saat aku ceritainnya ke kalian apa shock terapinya gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ya karena keadaan sih nomor satu, paling gampang ya karena keadaan, dan itu doang. Akhirnya lebih memberanikan diri karena belajar itu tadi, karena mempelajari hal-hal baru. Jadi banyak belajar, banyak wawasan, akhirnya kita terpicu untuk melakukan sesuatu. Akhirnya berubahlah jadi seorang extrovert kayak gitu. Tapi introvert juga, aku juga ada banyak teman-teman introvert yang sukses, banyak banget gitu ya. Nah untuk video kali ini mungkin sekian dulu ya. Semoga menjawab apakah introvert itu sebuah penyakit, bukan gitu ya. Dan itu nanti kalian juga boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, hal yang mau kalian tanyakan gitu ya, mengenai seputar introvert atau whatsoever, mengenai kehidupan kalian menjadi masalah buat kalian, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Dan juga saya minta tolong jangan lupa untuk di like ya, dan di subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat info update terbaru dari video-video kita ya. Dan video-video ini ditujukan untuk membantu, bukan untuk saya sebetulnya, ini untuk kalian semua, di mana kalian semua bisa berkembang dan punya wawasan lebih, dan kita bisa sama-sama mengubahkan Indonesia menjadi jauh yang lebih baik dan luar biasa. Oke, untuk itu salam Indonesia.